Assalamualaikum. Selamat siang adik-adik yang manis. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Meskipun virus corona masih merajalela, semoga kita semua bisa tetap fit dan segar. Tapi tentunya harus tetap stay home dong ya. Dan pada kesempatan kali ini, Kak Imi ingin mendongeng untuk adik-adik agar betah ya, stay home di rumah ya, mentaati ajaran pemerintah untuk di rumah saja. Dan adik-adik juga jangan lupa selalu pakai masker ya adik-adik apabila kita mau keluar rumah ataupun bepergian ya adik-adik, jangan lupa juga selalu cuci tangan, memakai sabun antiseptik apabila setelah beraktivitas ataupun kegiatan di luar rumah ya selama 20 detik agar kuman dan virusnya mati. Dan juga harus makan makanan bergizi, cukup istirahat, berjemur setiap hari 10-15 menit dan jaga jarak ya adik-adik ya. Oke, adik-adik yang manis, pada kesempatan kali ini Kak Imi akan mendongeng dengan judul Pinocchio. Ada yang sudah pernah dengar dongeng Pinocchio? Nah, kalau belum, ayo kita ikuti dongeng Pinocchio dari Kak Imi. Pada zaman dahulu ya adik-adik, ada seorang kakek yang bernama Geppetto. Nih adik-adik, Pak Geppetto adalah seorang tukang kayu yang setiap hari membuat kerajinan dari kayu. Dia membuat meja, kursi, bahkan boneka. Tapi sayangnya adik-adik, Pak Geppetto ini tidak punya anak adik-adik. Dia sangat ingin sekali punya anak laki-laki. Dan untuk mengobati kerinduannya, Pak Geppetto membuat sebuah boneka dari kayu. Ia mulai mengukir kayu itu, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, dan dikasih tali untuk menggerakkannya. Jadilah boneka yang sangat lucu. Tara, jadilah boneka Pinocchio. Iya. Wah, bonekanya sudah jadi, kata Pak Geppetto. Dan Pak Geppetto menamai boneka itu dengan Pinocchio. Wah, kamu kuberi nama Pinocchio ya. Pak Geppetto menggerakkan Pinocchio dengan tali karena boneka tidak bisa bergerak sendiri. Setiap hari boneka Pinocchio menemani hari-hari Pak Geppetto. Hingga suatu hari Pak Geppetto berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, berilah aku seorang anak laki-laki agar aku tidak kesepian, kata Pak Geppetto. Andaikan aku punya anak. Setelah itu Pak Geppetto pun tertidur pulas. Nah, ketika Pak Geppetto tidur ya, ini Pak Geppetto tidurnya ditemani oleh boneka Pinocchio tadi adik-adik ya. Nah, saat Pak Geppetto tidur, datanglah seorang peri. Seorang peri di kamarnya Pak Geppetto. Cring! Lalu peri itu berkata kepada Pak Geppetto yang sedang tidur, "Wahai Pak Geppetto yang baik hati, pada malam hari ini aku akan mengabulkan doamu karena kamu adalah orang yang sangat baik." Lalu ibu peri pun menyihir boneka Pinocchio menjadi hidup. Cering! Dan boneka Pinocchio pun mulai bergerak. Tangannya mulai bergerak. Krek! Krek! Kakinya juga bergerak. Krek! Krek! Lalu dia berkata kepada ibu peri, "Aku siapa?" kata Pinocchio. Lalu ibu peri menjawab, "Kamu adalah Pinocchio. Dan mulai sekarang kamu akan menjadi anak Pak Geppetto."
Dan Pinocchio pun berterima kasih kepada Ibu Peri. Terima kasih Ibu Peri. Tapi Pinocchio, kamu harus ingat pesan Ibu Peri ya. Iya Ibu Peri. Kamu tidak boleh nakal. Iya. Tidak boleh sombong. Iya Ibu Peri. Dan juga tidak boleh berbohong. Iya. Nanti kalau kamu suka berbohong, maka hidung kamu akan memanjang seperti ini. Wih. Aku tidak akan berbohong Ibu Peri. Kembalikan hidungku. Iya. Lalu hidung Pinocchio kembali seperti semula. Itu kalau kamu berbohong ya Pinocchio. Iya Ibu Peri. Lalu Ibu Peri pun menghilang. Cring. Nah, setelah Ibu Peri menghilang, tiba-tiba hari sudah pagi. Dan Pinocchio pun membangunkan Pak Gepetto. Papa, bangun Papa. Bangun. Aku masih ngantuk. Siapa sih kamu bangunin aku pagi ini? Aku Pinocchio. Dan Pak Gepetto pun terperanjat kaget. Hah, Pinocchio, kamu hidup? Iya Pak Gepetto, aku bisa bicara. Aku sudah menjadi anakmu Pak Gepetto. Aku disulap Ibu Peri menjadi hidup. Oh, syukurlah sekarang aku punya teman sekarang. Dan aku akan menganggapmu sebagai anakku sendiri, kata Pak Gepetto. Dan Pinocchio pun senang sekali. Terima kasih Pak Gepetto. Oh, Pinocchio, kamu mulai besok harus bersekolah ya. Kenapa harus bersekolah, Papa? Agar kamu menjadi anak yang pintar. Kamu harus bisa membaca ya, biar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Baiklah Papa, asyik, aku mau sekolah. Aku tidak sabar sekali menunggu besok. Dan keesokan harinya, Pinocchio pun mulai berangkat ke sekolah. Pak Gepetto menyiapkan tas dan buku untuk Pinocchio. Nah, Pak Gepetto mendandani Pinocchio dengan rapi. Lalu Pak Gepetto memberikan uang kepada Pinocchio. Pinocchio, ini aku beri uang untuk kamu ya. Iya Papa, ini uangnya jangan untuk jajan semua ya. Ini yang buat jajan, yang ini untuk membeli alat-alat tulis di sekolah dan untuk membayar uang sekolah. Ya Pinocchio? Iya Papa. Lalu setelah berpamitan, Pinocchio pun melanjutkan perjalanan menuju sekolah adik-adik. Nah, ketika sampai di jalan ya, di perjalanan menuju sekolah, Pinocchio tiba-tiba mendengar suara riuh dan musik yang mengalun di antara kerumunan orang-orang. Ternyata di sana ada sebuah tenda besar, yaitu tenda sirkus ya adik-adik di situ. Pinocchio pun melihat kerumunan itu, heran. Ada apa sih? Itu ramai sekali. Ayo, saksikanlah sirkus. Silahkan ke sini semuanya. Silahkan menyaksikan atraksi dari badut dan sirkus dari kami. Ayo, ayo semuanya. Dan Pinocchio pun penasaran adik-adik. Dia lupa kalau Pinocchio sedang akan pergi ke sekolah. Lalu Pinocchio pun menuju tenda sirkus itu. Pinocchio mengantri di tiket depan sirkus, tenda sirkus tadi. Dan si penjual tiket itu berkata kepada Pinocchio, "Hei anak kecil, kamu mau apa?" Aku mau nonton sirkus. Bukankah ini jam sekolah? Tapi aku disuruh Papa untuk nonton sirkus. Ini uangnya. Pinocchio sudah mulai berbohong adik-adik. Dan tiba-tiba
hidung Pinocchio pun memanjang. Adik-adik ya, tuwit. Nah, panjang kan hidungnya? Karena Pinocchio berbohong. Kata ibu peri, apabila Pinocchio berbohong, maka hidung Pinocchio pun akan memanjang. Nah, setelah itu Pinocchio tidak menghiraukan hidungnya yang memanjang. Dia langsung membeli tiket itu dan uangnya jadi habis ya adik-adik untuk membeli tiket sirkus. Dan Pinocchio masuk ke dalam tenda sirkus tersebut bersama orang-orang yang sedang menonton sirkus. Ayo semuanya, silakan hadirin semua untuk duduk yang rapi. Sirkus akan segera dimulai. Lalu badut-badut yang ada di panggung itu mulai beratraksi dan menari bersama boneka-boneka kayu. Lalu Pinocchio pun sangat senang sekali menyaksikan badut itu beratraksi dan melihat boneka-boneka kayu seperti dirinya menari ditarik oleh tali yang dimainkan oleh badut. Badut-badut itu bernyanyi. Badut Indonesia selalu riang dan selalu tertawa. Aku badut Indonesia siap menghibur Anda. Dari desa ke kota kita selalu ada untuk menghibur anak Indonesia. Dari Indonesia sampai mancanegara semua suka badut Indonesia. Dan adik-adik yang manis, setelah menonton itu semua hadirin bertepuk tangan setelah menyaksikan atraksi badut itu. Yeay, Pinocchio pun juga ikut bersorak. Yeay, bagus sekali. Lalu ketika selesai, kini saatnya atraksi boneka-boneka kayu menari. Dan Pinocchio pun tergelitik untuk ikut menari. Seperti aku ya, terbuat dari kayu, aku juga bisa menari. Lalu Pinocchio pun ikut naik ke panggung adik-adik. Pinocchio ikut menari bersama boneka yang ditarik dengan tali dan hadirin pun bertepuk tangan dengan meriahnya. Wah, ajaib sekali. Bonekanya tidak pakai tali, tapi bisa bergerak dan menari. Wah, ternyata hadirin yang ada di situ takjub dengan penampilan Pinocchio yang menari di atas panggung. Karena Pinocchio adalah boneka kayu tanpa tali tapi bisa bergerak. Wah, hadirin sangat senang sekali dan bertepuk tangan dengan sangat semarak ya. Wah, hebat. Besok kita nonton lagi ya, kata para hadirin di situ. Setelah selesai pertunjukan, hadirin pun keluar dari tenda dan Pinocchio turun dari panggung. Ketika mau keluar tenda, Pinocchio ditegur oleh badut pemilik sirkus itu. Hei kamu, boneka kayu mau kemana? Aku mau pulang.
Tidak boleh, kamu tidak boleh pulang. Kamu adalah aset berhargaku. Karena di sini para penonton senang sekali menyaksikan atraksimu. Siapa namamu? Namaku Pinocchio. Kata Pinocchio. Namaku Pinocchio. Ayo Pinocchio, kamu ikut aku saja ya. Kamu bekerja di sini biar dapat uang. Tidak mau. Aku mau pulang. Aku mau sekolah. Tidak bisa, kamu tidak boleh pulang. Lalu pemilik sirkus itu menangkap Pinocchio. Tolong. Lalu Pinocchio dimasukkan ke dalam lemari bersama boneka-boneka yang lainnya. Aku bukan boneka yang mati. Aku Pinocchio. Aku mau pulang. Maafkan aku, Papa Geppetto. Aku sudah berbohong. Aku telah membolos sekolah. Nah, adik-adik jangan meniru Pinocchio ya. Nah, Pinocchio ini jam sekolah malah bolos nonton sirkus ya. Uangnya untuk membayar sekolah dibeliin tiket sirkus ya. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Nah, Pinocchio pun menyesal menangis. Lalu Ibu Peri pun datang. Cering. Haduh Pinocchio. Apa yang kamu lakukan? Kata Ibu Peri. Ibu Peri, tolong aku. Kenapa hidungmu memanjang seperti itu, Pinocchio? Aku. Pasti kamu berbohong tadi. Enggak, aku enggak berbohong. Tadi aku emang disuruh nonton sirkus sama Papa Geppetto. Lalu hidung Pinocchio memanjang lagi, adik-adik, tambah panjang. Lalu Pinocchio pun menangis. Ampun Ibu Peri, baiklah, aku tidak akan berbohong lagi. Katakan yang jujur, Pinocchio. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang kamu lakukan? Lalu Pinocchio mulai berkata jujur. Baiklah Ibu Peri, aku akan jujur. Sebenarnya aku tadi bolos sekolah dan uang dari Papa Geppetto aku belikan tiket sirkus. Aku nonton sirkus, tidak sekolah. Oh begitu, pantas saja hidungmu panjang karena kamu bohong ya. Nah sekarang karena kamu sudah menyesali perbuatanmu dan kamu sudah berkata jujur, maka hidungmu akan kukembalikan seperti semula. Cering. Lalu hidung Pinocchio pun kembali seperti semula. Pinocchio, aku akan menolongmu, tapi kamu tidak boleh mengulangi kesalahanmu lagi. Kamu harus jadi anak yang baik. Baik Ibu Peri. Lalu Ibu Peri membebaskan Pinocchio dengan sihirnya. Tring, Pinocchio pun bisa keluar dari tenda itu. Dia menuju ke rumah Pak Geppetto. Dan ternyata di rumah itu Pak Geppetto-nya sedang cemas adik-adik karena sudah larut malam. Pinocchio nggak pulang-pulang. Pak Geppetto-nya mana nih? Nah ini. Pinocchio, di mana kamu? Ternyata Pak Geppetto mencari Pinocchio ke sana dan kemari. Adik-adik kasihan sekali ya. Makanya kita kalau keluar juga jangan lama-lama ya adik-adik ya, biar orang tua kita nggak mencari kayak Pak Geppetto ya. Pinocchio, di mana kamu nak? Sudah malam begini belum pulang. Aku kesepian lagi kalau kamu tidak ada. Ketika Pak Geppetto sedang sedih, tiba-tiba Pinocchio datang. Papa, Pinocchio, Papa. Lalu Pinocchio pun berpelukan bersama Pak Geppetto nih. Dari mana saja kamu, Pinocchio? Aku tadi bolos sekolah Papa, maafkan aku. Oh, kamu itu bagaimana? Disuruh sekolah kok malah bolos? Maafkan aku Papa, tadi aku pengen nonton sirkus soalnya. Ya sudah, tapi kamu jangan mengulangi kesalahanmu lagi ya. Iya Papa, aku janji aku tidak akan nakal lagi, aku tidak akan bohong lagi, kata Pinocchio. Nah setelah Pinocchio meminta maaf kepada Pak Geppetto, Pak Geppetto pun memaafkannya. Nah adik-adik kita juga harus memaafkan ya kalau ada
orang lain yang bersalah kepada kita ya. Nah setelah itu akhirnya Ibu Peri pun datang. Cering. Wahai Pak Gepeto, sekarang Pinocchio akan menjadi anakmu seutuhnya. Sekarang Pinocchio akan kusihir menjadi anak laki-laki. Dia tidak akan menjadi boneka lagi, dia akan menjadi manusia. Cering. Lalu tiba-tiba Pinocchio berubah menjadi anak laki-laki beneran adik-adik. Sudah tidak kayu lagi badannya, sudah jadi kulit seperti manusia. Aku jadi manusia. Terima kasih Ibu Peri. Syukurlah. Terima kasih Ibu Peri. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengabulkan doaku, kata Pak Gepeto. Dan akhirnya Pak Gepeto dan Pinocchio hidup bersama dan bahagia selamanya. Dan selesai adik-adik dongengnya. Itu tadi dongeng Pinocchio. Semoga adik-adik semua terhibur ya, dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ya adik-adik ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Jangan lupa ya, tonton terus dongeng dari Kak Imi. Silahkan buka channelnya Kak Imi ya, yaitu Jeng Imi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya adik-adik. Dan juga tekan tombol loncengnya agar adik-adik bisa melihat postingan terbaru dan dongeng yang terbaru dari Kak Imi. Dan juga adik-adik bisa nonton dongeng di fanspage-nya Kak Imi di Facebook, yaitu Kak Imi. Ketik aja Kak Imi gitu ya di Facebook adik-adik, nanti akan muncul fanspage-nya. Kamu bisa like dan follow ya, agar bisa menyaksikan siaran langsungnya di Facebook-nya Kak Imi ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.